Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala dan atas segala karunia-Nya kita dapat berkumpul di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita rahmat dan maghfirah-Nya, senantiasa kita diberikan kesehatan, panjang umur dalam kebaikan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut fikih waris yang bulan lalu kita sudah bahas tentang rukun waris, yaitu harta warisan, pewaris dan ahli waris. Hari ini kita lanjut membahas tentang bab hijab, ya. Bab hijab. Hijab itu apa? Hijab itu ya sebagaimana kita tahu, ya, ibu-ibu pakai hijab. Hijab itu artinya penghalang, Pak, tabir, ya. Maksudnya menghalangi dari pandangan aurat, dari pandangan orang lain, gitu ya. Nah, hijab dalam ilmu waris juga sama, artinya penghalang, ya. Tabir maksudnya adalah ketika ahli waris terhalangi oleh ahli waris yang lain jatah warisannya, ya. Jadi secara bahasa hijab itu penghalang. Nah, istilahnya hijab itu adalah ketika ada ahli waris. Jadi dari 22 kemarin kita kan sudah bahas, kemarin ada 22 pihak ahli waris, baik dari ke bawah, ya, anak, cucu dan seterusnya, ke atas ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya, kemudian ke samping saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, kemudian ponakan, paman dan seterusnya. Nah, itu semua tidak semuanya pasti dapat waris. Yang pasti dapat warisan hanya 6 pihak saja. Yang pasti dapat warisan hanya 6 pihak saja, yang merupakan ahli waris internal, ya, yang ada 6 pihak kemarin, ya, yaitu siapa? Ayah, ibu, suami, istri, kemudian anak perempuan, anak laki-laki. Itu sudah pasti dapat warisan. Tapi sisanya yang 16 ini, nah itu belum tentu dapat warisan karena ada kemungkinan mereka itu terhijab. Nah, bagaimana konsep hijabnya? Hijab itu artinya ahli waris yang lebih dekat kepada almarhum maka akan menghijab ahli waris yang lebih jauh secara nasab. Beda level atau satu level tapi beda kekuatan. Yang beda level maksudnya gimana? Beda level itu maksudnya misalnya anak laki-laki di bawahnya ada cucu, ya. Maka ini beda level tingkatan nasab kepada almarhum. Maka cucu ini tidak akan mendapatkan warisan selama ada anak laki-laki, karena anak laki-laki levelnya lebih dekat kepada almarhum. Atau satu level tapi beda kekuatan. Misalnya sama-sama saudara, satu garis, ya. Tapi yang satu saudara seayah seibu, yang satunya lagi saudara seayah saja. Maka otomatis saudara seayah ini tidak akan mendapatkan warisan karena ada saudara seayah seibu. Ya, jadi ini konsep dasarnya. Kita akan coba lihat nanti. Nah, ini contoh hijab, ya. Ketika ada anak laki-laki, maka cucu ini selamanya tidak akan dapat warisan karena dia terhijab. Namanya hijab hirman. Ya, nanti ada hijab nukson. Hijab nukson itu hijab yang tidak menghalangi sepenuhnya, tapi bagiannya jadi lebih sedikit. Contoh misalnya suami yang seharusnya dapat setengah, ketika almarhum punya anak maka suami jadi dapat 1/4, ya. Istri yang tadinya harusnya dapat 1/4, ketika ada anak maka jadi 1/8, kan. Anak perempuan yang harusnya kalau sendirian dapat setengah, kalau berdua dapat 2/3, kan. Dibagi 2. Nah, ini hijab nukson. Tapi yang dimaksud kita di sini adalah hijab hirman, yaitu hijab yang kalau dia terhalang maka sepenuhnya nggak dapat warisan. Ya. Nah, ini penting kita pahami, Pak, supaya ketika nanti pembagian warisan kita misalnya merasa ahli waris padahal sebetulnya terhijab, ya. Karena kadangkala ada orang yang sudah semangat ingin bagi waris, gitu kan,
dan dia merasa bahwa dia ahli waris. Tapi ternyata ada ahli waris yang lebih dekat kepada almarhum, otomatis dia terhijab. Ya, sebagaimana saya pernah ceritakan, ada satu keluarga 5 bersaudara, salah satu meninggal. Yang meninggal ini cuma punya satu anak perempuan saja, tunggal. Maka otomatis tidak ada penghijabnya gitu ya. Saudara-saudara ini merasa mendapatkan jatah warisan. Tapi ternyata ayahnya masih hidup. Nah, maka ayah ini juga sama posisinya seperti anak laki-laki. Ketika ada ayah, maka saudara-saudara ini nggak dapat. Nggak dapat. Walaupun ayah ini memang sudah sepuh dan seterusnya, tapi ketika masih hidup, ya otomatis saudara-saudara ini terhijab. Ya. Kecuali kalau anak ini sudah tidak ada, sudah meninggal duluan, maka cucu baru dia mendapatkan jatah warisan dari kakeknya. Tapi selama ada anak laki-laki, maka cucu ini tidak mendapatkan hak waris, namanya hijab. Kecuali kalau anak perempuannya, kalau anaknya anak perempuan, cucu masih mungkin dapat warisan. Tapi kalau anak laki-laki itu sudah pasti tidak dapat warisan. Nah, sama ya, ketika misalnya anak laki-lakinya ada 2, masing-masing punya anak. Misalnya kemudian anak laki-laki kedua ini meninggal duluan, maka semua cucu tetap tidak dapat warisan. Semua cucu, meskipun yang bapaknya sudah tidak ada. Kenapa? Karena masih ada anak laki-laki yang satu lagi. Ya, walaupun bukan bapaknya langsung, berarti kan terhijab sama pamannya gitu Pak ya. Jadi selama almarhum ini punya anak laki-laki, semua cucu tidak terkecuali mereka terhijab. Meskipun kalau kita lihat mungkin kayaknya kurang adil Pak gitu ya. Karena anak cucu ini sudah sama bapaknya meninggal, anak yatim, nggak dapat warisan pula dari kakeknya gitu ya. Nah, makanya di KHI, kompilasi hukum Islam di Indonesia, itu ada istilah ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti. Jadi si cucu ini naik ke atas menggantikan posisi bapaknya yang sudah meninggal duluan. Tapi sebetulnya secara syariah memang tidak ada dikenal ada ahli waris pengganti ya. Cucu ini ya memang dari almarhum kakeknya nggak dapat, cuma kan dari bapaknya dulu dia dapat ya. Bapaknya ketika meninggal cucu ini dapat. Tapi kalau dari kakeknya karena masih ada anak laki-laki maka dia tidak dapat. Toh misalnya kalaupun mau bisa dengan cara hibah ya. Jadi ahli waris yang lain menghibahkan sebagian hartanya kepada si cucu ini yang tidak dapat jatah warisan bisa, atau dengan wasiat. Ya, sebelum si kakek ini meninggal dia mewasiatkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada cucu ini boleh ya. Tapi kalau secara warisan dia terhijab oleh anak laki-laki meskipun bukan bapak. Nah sama ya, kakek nenek, ayahnya ayah, ibunya ayah, ini salah Pak ya, ibunya ayah. Nah, ibunya ayah, ayahnya ayah itu masih terputus gitu Pak ya. Koneksinya terputus karena ada ayah. Nah, lalu ketika misalnya ayahnya sudah tidak ada atau sudah meninggal duluan, maka si kakek nenek ini baru mereka dapat warisan. Walaupun bawahnya ada ya, tetap ke atas itu tidak terhijab. Nah, ini misalnya saya contohkan anak laki-laki ya, dia itu menghijab 13 orang. Jadi kalau kita sebagai anak laki-laki Pak ya, sebagai ahli waris, maka posisinya sangat kuat. 13 orang ahli waris yang lain itu terhijab oleh anak laki-laki. Jadi memang ahli waris anak laki-laki ini kalau jadi ahli waris Pak itu banyak musuhnya. Karena ada 13 orang yang nggak jadi dapat warisan gara-gara dia. 13 orang. Jadi dari 22 itu 13 orang nggak dapat gara-gara ada anak laki-laki. Jadi meskipun kemarin kita katakan anak laki-laki itu selalu dapat sisa, asobah ya, tapi sisanya anak laki-laki itu pasti banyak. Kenapa? Karena dia menghijab banyak orang. Ya, yang dapat jadinya sedikit, maka sisanya pasti banyak. Itu anak laki-laki, Pak. Ya, jadi walaupun sisa, nah anak laki-laki ini sisanya banyak. Nah, menghijab 13 orang dari mulai saudara-saudara ya, saudara saya seibu, saudara saya, kemudian ponakan-ponakan, paman, sepupu ya, kemudian cucu dan saudari seayah, saudara atau saudari seibu saja. Nah, itu semua 13 orang ini terhijab oleh anak laki-laki. Jadi ke samping terhijab dan ke bawahnya juga terhijab.
Ke samping itu saudara-saudara, paman, ponakan, sepupu, kemudian ke bawah cucu dan seterusnya. Itu terhijab oleh anak laki-laki. Tapi kalau ke atas enggak ya. Kalau ke atas sama anak laki-laki enggak terhijab. Ayah tidak terhijab oleh anak laki-laki. Kakek juga tidak terhijab oleh anak laki-laki. Yang dihijab oleh anak laki-laki itu ke samping saudara-saudara, ponakan, paman, sepupu, dan ke bawahnya lagi cucu dan seterusnya. Itu yang dihijab oleh anak laki-laki. Nah, jadi misalnya saya ilustrasikan begini. Kemarin ada 22 pihak ahli waris ya. Nah, ketika ada anak laki-laki, kita misalnya taruh di sini anak laki-laki satu orang. Maka satu demi satu ini ahli waris akan berguguran ya. Tereliminasi gara-gara ada anak laki-laki. Nah, sisanya tinggal segini ya. Jadi kalau ada anak laki-laki yang dapat hanya ini aja. Istri, suami, anak perempuan ya. Kemudian kakek ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek itu semuanya dapat ya ketika si anak laki-laki ini ada. Sisanya itu semua terhijab. Ya, jadi memang sisanya masih banyak kalau anak laki-laki ya. Ya, jadi sisanya tinggal segini ya. Ketika ada anak laki-laki maka 13 orang gugur karena ada anak laki-laki. Nah, ayah juga sama. Ayah itu akan menghijab 13 orang juga ya, seperti anak laki-laki. Jadi kekuatan ayah ini sama dengan kekuatan anak laki-laki, Pak, ya, sama-sama super power ya dalam bagian ahli waris karena akan menghijab 13 orang juga. Nah, ini misalnya ada ayah, maka ke atas itu semua terhijab, termasuk ke samping ya saudara-saudara, paman, sepupu, ya itu semua terhijab. Sisanya tinggal segini kalau ada ayah. Ya. Jadi ayah itu menghijab ke atasnya, kakek nenek, kemudian ke samping semuanya terhijab. Tapi kalau ke bawah itu enggak ya. Jadi ayah tidak menghijab anak. Begitupun anak tidak menghijab ayah, tidak saling menghijab. Yang menghijab adalah ke sampingnya ya, ke sampingnya. Nah, sekarang coba kita evaluasi, Pak. Kita kan kemarin sudah membahas tentang rukun waris ya. Nah, kita kira-kira masih ingat apa enggak, Pak? Kita jawab bareng-bareng. Nih ada pertanyaan. Kita coba jawab bareng-bareng, Pak ya. Nomor 1 nih, Pak. Cucu yang bukan termasuk ahli waris adalah A. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, B. Cucu laki-laki dari anak perempuan, C. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kira-kira yang mana, Pak? C. Yang C. Cucu C, perempuan. ya? Cucu perempuan itu yang benar B, ya. Yang bukan ahli waris itu B. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Kalau cucu perempuan karena dia dari anak laki-laki dapat, Pak. Ya. Yang nggak dapat itu cucu dari pihak anak perempuan. Ya. Jadi kalau anak perempuan kita punya anak, maka si anaknya anak perempuan ini nggak dapat. Jadi kaidahnya begini, Pak. Ahli waris yang hubungannya kepada almarhum dihalangi oleh perempuan biasanya nggak dapat warisan, bukan ahli waris. Contoh cucu dari anak perempuan, ya. Atau misalnya paman dari jalur ibu, itu juga nggak dapat. Yang dapat hanya paman dari jalur ayah, kakak adiknya ayah. Tapi kalau kakak adiknya ibu, itu bukan ahli waris. Ya, jadi yang tersambung kepada almarhum lewat jalur perempuan itu biasanya bukan ahli waris, ya, dihalangi oleh perempuan ya tadi ya. Maka jawabannya B, Pak. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Kalau dari anak laki-laki meskipun cucunya perempuan itu masih termasuk ahli waris. Oke, sekarang yang kedua, Pak. Ini soal cerita, Pak. Sidul dan Zainab menikah. Tapi karena tidak dapat memberi keturunan, maka Zainab dicerai oleh Sidul. Kemudian Sidul menikah lagi dengan Sarah, seorang janda yang sudah memiliki satu anak laki-laki bernama Mandra. Ini nggak sesuai ceritanya Pak. Ini beda. Universe-nya beda ini. Apabila Sidul wafat, siapa sajakah ahli warisnya? Coba kita urut, Pak. Yang meninggalkan di sini Sidul ya. Berarti pertama Zainab ahli waris bukan, Pak?
ya, dicerai, berarti sudah mantan, berarti bukan ahli waris. Kemudian Sarah, istri sahnya kan, ketika meninggal, berarti ahli waris. Mandra itu anak tiri, bukan bawaan dari Sidul ya, bukan anak kandung Dul. Maka otomatis yang dapat warisan cuma satu orang di sini, yaitu Sarah saja sebagai istri. Pertanyaannya begini Pak, istri seharusnya dapat berapa Pak? Kalau kita bicara angkanya, istri itu kan dapatnya 1/4, karena di sini suaminya nggak punya keturunan, nggak punya anak, ya, berarti dapat 1/4. Nah pertanyaannya, 3/4-nya lagi buat siapa? Adiknya. Ada sisa tuh Pak, sisanya banyak, 3/4. Nggak punya anak laki-laki masalahnya, nggak punya anak laki-laki, nggak punya ayah, ya kan, nggak ada asobah. 3/4-nya buat siapa? Masa buat ustadznya nggak mungkin Pak? Kebanyakan ya kan. Ustadz dikasih amplop cuma ya 100.000 aja cukup gitu kan. Ini 3/4. Kalau hartanya 4M, 3M nih Pak sisanya. Nah ini nanti masuknya kasus rod. Rod itu artinya dikembalikan. Dikembalikan kepada siapa? Kepada ahli waris yang ada. Berarti semuanya buat istri. Kalau tidak ada ahli waris yang lain. Kalau misalnya nanti ada saudara, ya kan, ada ayah, ya berarti ada ahli waris yang lain, itu bisa dibagi lagi. Tapi kalau misalnya satu-satunya ahli waris cuma istri doang Pak, nggak ada keluarga yang lain, ya maka istri jadi pewaris, jadi ahli waris tunggal. Ya jadi di rod ya, semuanya 3/4 sisanya dikembalikan kepada istri. Ahmad Dhani punya 2 istri, ya. Ini kita nggak bicara gosip Pak, ini orang lain Pak ya, kebetulan namanya sama. Ahmad Dhani punya 2 istri, Maya Estianti dan Mulan. Dengan Maya Estianti, Ahmad Dhani dikaruniai anak laki-laki bernama Abdul, ya. Tapi Maya Estianti meninggal setelah melahirkan. Ya. Setelah dewasa, Abdul menikah dengan Anissa. Nah, jika Abdul wafat, siapa saja ahli warisnya? Pertama pasti ayahnya. Ahmad Dhani dapat ya. Kemudian Maya Estianti karena sudah meninggal duluan, berarti bukan ahli waris. Kemudian Mulan karena dia ibu tiri ya, berarti bukan ahli waris ya. Kemudian istrinya Anissa ya, dia dapat warisan karena istri ya. Berarti jawabannya B Pak, ayah dan istri. Nah, ayah ini dapatnya nanti Pak, kita akan bahas tentang perhitungan. Kalau ayah itu kan dapatnya asobah kalau nggak ada anak laki-laki, ya 1/6 plus asobah kalau ada anak perempuan. Kemudian nanti Anissa itu dapatnya setengah ya, karena sendirian. Maaf, Anissa ini istri ya, istri dapat 1/4 ya, 1/4. Nah, yang keempat, siapakah keponakan di bawah ini yang tidak termasuk ahli waris dari almarhum atau almarhumah? A. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. B. Anak laki-laki dari saudara perempuan. C. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Ini jawabannya ada 2 Pak, B dan C. Ya, B dan C dua-duanya bukan ahli waris. Jadi keponakan yang ahli waris cuma 2. Ponakan laki-laki dari saudara seayah seibu. Yang kedua, ponakan laki-laki dari saudara seayah saja. Selain itu semuanya bukan ahli waris, termasuk anak laki-laki dari saudara perempuan, ya. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki. Jadi syaratnya ponakan itu dia harus laki-laki dan berasal dari saudara yang laki-laki, ya, seayah seibu atau seayah saja. Itu yang ahli waris. Jadi ponakan hanya 2 Pak yang jadi ahli waris ya. Dari semua ponakan itu cuma 2. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya adik kakak, ya ada yang perempuan, ada yang laki-laki, kemudian masing-masing punya anak, punya ponakan gitu ya, maka yang dapat itu cuma anak dari saudara kita yang laki-laki. Itu pun kalau ponakannya laki-laki. Ya, kalau ponakannya perempuan, walaupun dari saudara kita yang laki-laki, itu juga bukan ahli waris. Ya. Mereka berhak dapat wasiat, tapi kalau secara warisan mereka bukan ahli waris. Yang kelima, tahun 2015 Pak Rangga ini wafat karena sakit.
Saat itu beliau masih memiliki istri yaitu Ibu Sinta. Ya. Pak Rangga dan Ibu Sinta ini dari pernikahannya dikaruniai 2 anak laki-laki yaitu Sartono dan Makasan. Sartono sudah menikah dengan Fatimah sedangkan Makasan belum menikah. Ya. Saat Pak Rangga wafat, beliau masih punya paman yaitu Pak Wardiman. Pak Rangga juga masih punya adik kandung yaitu Supri. Ya. Pertanyaannya siapa saja yang berhak dapat warisan dari Pak Rangga? Agak banyak nih Pak. Pertama pasti Ibu Sinta. Karena siapa? Istrinya. Istri itu tidak pernah terhijab. Tidak ada yang bisa menghijab istri ya. Kemudian anak laki-laki pasti dapat warisan ya. Sartono kemudian Makasan itu sudah pasti dapat warisan karena dia anak laki-laki 2 ya. Fatimah bukan ahli waris. Kenapa Pak? Ya menantu ya. Menantu itu bukan ahli waris. Kemudian Pak Wardiman. Nah, Pak Wardiman ini pamannya Pak Rangga. Berarti kan sebetulnya dia ahli waris ya. Cuma dapat atau enggak Pak di sini? Terhijab atau enggak? Terhijab ya. Oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Jadi ketika ada anak laki-laki, semua ke samping itu terhijab. Saudara-saudara, ponakan, paman, sepupu itu semua terhijab. Termasuk di sini Pak Wardiman ya. Kemudian Supri juga sama ya. Ketika ada anak laki-laki, maka adik kandung juga terhijab. Ya, terhijab, tidak dapat jatah warisan. Maka jawabannya ya otomatis B Pak ya. Ibu Sinta, Sartono dan Makasan. Jadi si saudara-saudara ini kalau mereka pengen dapat jatah harta dari almarhum, ya mereka harus baik-baik sama ahli waris ya, sama anak laki-laki biar nanti dapat uang denger Pak minimal gitu ya, uang kerahiman. Karena kalau secara warisan mereka nggak dapat, ya secara warisan mereka nggak dapat. Tapi kalau mungkin dihibahkan ya, misalnya anak laki-lakinya berbaik hati, ya sudah kalian paman-paman saya. Meskipun kalian ini bukan ahli waris, tapi kami ya sebagai ponakan yang berbakti misalnya gitu ya, kami rela menyisihkan sebagai jatah kami buat paman-paman sekalian. Tapi kalau secara warisan ya nggak dapat gitu ya. Tapi secara hibah bisa. Jadi itu Pak ya terkait dengan konsep hijab. Kesimpulannya adalah hijab itu ketika ada ahli waris yang lebih dekat kepada almarhum, baik level yang lebih dekat ataupun kekuatannya lebih kuat, maka otomatis dia akan menghijab ahli waris yang lebih jauh ya, dan levelnya atau kekuatannya lebih sedikit ya. Nah ini saya akan coba memperlihatkan sekilas tentang perhitungan waris ya, karena ini tinggal lihat ayatnya sebetulnya Pak ya. Jadi dalam konsep perhitungan waris itu ada istilah metode menerima secara fard ya. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, kemudian seperenam itu masing-masing ada ahli warisnya. Kalau kita lihat An-Nisa ayat 12 Pak ya. Jadi kalau kita hafal ayat itu An-Nisa ayat 12, insya Allah kita sudah bisa tahu ya ahli waris ini bagiannya berapa. Suami setengah, anak perempuan tunggal setengah ya. Kemudian suami istri seperempat, suami seperempat kalau ada anak ya, istri seperempat kalau tidak ada anak. Istri dapat seperdelapan kalau ada anak. Ya. Pertanyaannya seperdelapan itu kalau istrinya 2 gimana pembagiannya Pak? Apa masing-masing seperdelapan atau seperdelapan dibagi jumlah istri? Nah jawabannya seperdelapan dibagi jumlah istri. Jadi kalau istrinya ada 4, ya seperdelapan dibagi 4. Ya otomatis mengurangi jatah warisan. Itu kenapa ibu-ibu nggak mau dipoligami Pak ya? Karena mengurangi jatah warisan, harus seperdelapan buat sendiri jadi dibagi 4 misalnya gitu ya. Sama dengan anak perempuan. Anak perempuan kalau lebih dari 1 itu kan 2/3 ya. Nah itu dibagi sesuai jumlah anak perempuannya. Jadi kalau anak perempuannya ada 20, ya 2/3 dibagi 20 gitu kan. Semakin banyak anak semakin sedikit jatah warisannya gitu ya. Nah, ini terkait dengan konsep farad. Jadi ada setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, 2/3. Ada juga yang dapat secara asobah, artinya sisa.
Di antaranya ahli waris yang laki-laki biasanya ya, anak laki-laki, paman laki-laki, paman, kemudian saudara laki-laki itu semuanya dapat asobah atau sisa, termasuk juga ayah. Nah, ayah ini uniknya dia punya punya hak dua ya, yaitu farad plus asobah. Jadi ayah ini bisa dapat farad dan asobah sekaligus. Itu hanya dimiliki oleh ayah. Jadi ayah itu kemungkinan dapatnya ada 3. Bisa dapat 1/6, bisa dapat 1/6 plus asobah, atau hanya asobah saja. Itu keunikan dari ayah. Ya. Jadi ayah ini dapat 1/6 kalau ada ahli waris nomor 1 dan 19 atau 19. Ini kita nggak punya apa namanya Pak, bagan ahli warisnya Pak ya. Kalau ada sebetulnya kita punya bagan ahli waris, itu bisa dilihat nanti ada nomor-nomornya gitu ya. Nah, ayah ini 1/6 kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Ayah dapat 1/6. Tapi kalau misalnya ada keturunan anak laki-laki, maka ayah cuma dapat asobah saja. Ya. Jadi kalau misalnya ada ayah plus anak laki-laki, maka yang dapat asobah anak laki-laki aja. Si ayahnya dapat 1/6. Tapi kalau misalnya tidak ada anak, si ayah baru dapat asobah, dapat sisa gitu ya. Nah, kalau yang ada cuma anak perempuan saja, nah baru si ayah ini cuma dapat bisa dapat 2, 1/6 plus asobah. Kalau ahli warisnya cuma anak perempuan saja. Ini secara singkat aja Pak ya, karena nah ini istri dapat 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau tidak ada keturunan ya, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada ke bawahnya ya. Kemudian istri juga dapat 1/8 kalau ada salah satu dari anak laki-laki atau cucu laki-laki atau anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, 1, 2, 19, 20. Nomor 1 itu anak laki-laki, nomor 2 anak perempuan, 19 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 20 cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka ketika ada keturunan, sisi otomatis dapat 10. Ini namanya hijab juga, tapi hijabnya hijab nukson, hijab yang mengurangi, bukan hijab yang menutupi. Pak. Kalau hijab yang mengurangi itu dia tetap dapat, cuma lebih sedikit, itu aja bedanya. Tapi istri nggak mungkin terhijab secara kirman ya, tidak mungkin terhijab sepenuhnya. Nah, suami juga dapat 1/4 kalau ada keturunan, ya. Kalau misalnya tidak ada, maka dapatnya 1/2. Nah, ini yang patut dicatat, Pak. Yang kita katakan anak atau keturunan itu maksudnya anak keturunan si almarhum. Jadi kalau misalnya suami ini emang tidak punya anak, cuma istrinya pernah punya anak dari suami yang lain, maka tetap suami ini dapatnya 1/4 gitu. Ya, baik. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Ini sekelumit tentang perhitungan. Saya kira nanti kita bisa perdalam lagi untuk di pertemuan selanjutnya. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin tanyakan, silakan Pak. Baik. Jadi anak itu pernah menghibahkan harta kepada ibunya selama masih hidup ya. Tapi yang ngasih cuma 1 orang, sisanya nggak ngasih ya. Karena kebetulan yang satu ini paling kaya misalnya. Pertanyaannya, ketika nanti ibu ini meninggal, nah, harta ini apakah jatuh kepada semua anak? Nah, begini Pak, ketika dihibahkan oleh si anak ini, otomatis sudah jadi milik ibu Pak, ya otomatis. Jadi sudah lepas hak dia dari harta itu si anak ini. Kalau dia rela menghibahkan, berarti dia sudah siap dengan konsekuensi bahwa harta itu sudah lagi bukan milik dia, tapi sudah berpindah jadi miliknya ibu. Nah, otomatis karena dihitung sebagai hartanya ibu, ketika ibu ini meninggal ya otomatis dibagi secara merata kepada semua ahli waris. Karena harta ini walaupun dari anak ini, dari anak pertama ini, ya kan sudah dihibahkan, kan sudah direlakan buat ibu. Masa diminta lagi kan gitu ya. Karena dalam Islam itu kalau kita sudah menghibahkan harta, itu tidak boleh kita menarik lagi hibah kita. Artinya sudah lepas dari kepemilikan kita. Bahkan dalam hadis disebutkan begini Pak, siapa orang yang mengambil kembali hibah yang sudah dia berikan, itu seperti anjing yang menelan muntahannya sendiri gitu ya. Jadi hibah itu ketika sudah diberikan otomatis sudah jadi milik si penerima hibah gitu Pak. Jadi sudah lepas, nggak ada sangkut paut dengan si anak lagi gitu hartanya. Kecuali kalau cuma dipinjamkan, beda lagi. Kalau cuma dipinjamkan aja, nih Bu, selama Ibu hidup, nih pakai aja rumah saya, nanti kalau meninggal ya balik lagi ke saya gitu ya. Nah, ini kalau dipinjamkan beda lagi. Kalau sudah dihibahkan, artinya sudah terjadi perpindahan kepemilikan gitu Pak ya. Jadi sudah lepas dari pemilik anak.
Kira-kira masuk nggak Pak? Jadi kalau sudah dihibahkan itu berarti sudah istilahnya sudah direlakan, sudah dilepas kepemilikan dia. Nah ketika meninggal si ibu ini ya otomatis ya si anak ini jatahnya sama dengan anak yang lain gitu, tidak ada perbedaan karena sudah jadi miliknya ibu. Kecuali kalau tadi kalau misalnya cuma dipinjamkan itu lain hal. Gitu. Maka kalau misalnya tidak siap dia kemudian hartanya lepas kepada anak yang lain ya jangan dihibahkan, pinjemin aja kepada ibu. Ini ibu pakai aja dulu gitu kan. Nanti kalau misalnya ibu meninggal dan seterusnya, nah ini tetap jadi milik saya. Jadi atas namanya tetap atas nama anaknya misalnya. Tidak seiman. Oh kalau tidak seiman beda lagi. Kalau misalnya anaknya kan syarat menerima waris itu dia harus sama-sama muslim. Kalau anaknya kafir otomatis sudah dapat jatah warisan. Yang dapat hanya yang muslim saja. Maksudnya hartanya dari yang tidak seiman. Oh anaknya tidak seiman. Ya nggak masalah. Oh gitu. Anak yang ngasih itu yang malah yang beriman. Ya otomatis dia sudah ngasih dan dia nggak dapat itu Pak. Dia secara warisan dia nggak dapat dari ibunya karena dia tidak muslim kan. Iya. Ya kalau hibahnya sah. Hibah itu sah karena hibah itu kan tidak ada syarat harus muslim yang ngasihnya. Siapapun ngasih ke orang non muslim pun boleh kalau hibah itu. Tapi kalau waris ya itu aturannya beda. Waris itu memang harus antara muslim kepada muslim. Ya, tidak terjadi muslim kepada kafir atau sebaliknya. Nggak dapat. Secara warisan nggak dapat. Kecuali kalau iya. Karena kan sudah jadi milik ibu ya. Kecuali kalau ibunya pernah mewasiatkan itu bisa. Karena wasiat kepada yang bukan ahli waris bisa gitu ya. Termasuk kepada non muslim. Tapi kalau secara warisan dia malah nggak. Jadi si anak ini kalau dia paham harusnya bisa mengira-kira ini saya kan non muslim nih, kalau saya ngasih ke ibu saya dan ibu saya meninggal saya nggak dapat karena saya non muslim. Nah bagaimana seharusnya gitu ya, kecuali kalau dia rela nggak masalah gitu kan. Tapi secara aturan warisan dia nggak dapat karena memang dari awal dia sudah, kecuali kalau dia mau alap sebelum meninggal itu bisa supaya. Jadi memang antara warisan dengan hibah ada perbedaan. Baik, ada lagi? Baik, yang pertama tadi terkait dengan saudara ada 10 orang, 3 laki-laki, 7 perempuan ya. Ternyata yang dapat cuma laki-laki aja gitu ya. Ya sebetulnya kan anak itu baik laki-laki maupun perempuan semuanya kan ahli waris ya. Maka semuanya dapat. Pembagiannya kan 2:1 berarti ya. Anak laki-laki seharusnya dapat 2 kali dari bagian anak perempuan. Maka kalau misalnya anak laki-laki 3 dikali 2 jadi 6. Anak perempuan ada 7, berarti 6 tambah 7, 13. Berarti anak laki-laki ini seharusnya dapat 2/13 dari total harta. Anak perempuan masing-masing 1/13 dari total harta. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur nanti dibagi atau diberikan kepada anak laki-laki dan masih ada sisa harta warisan yang ada, tinggal nanti dibagi ulang aja. Misalnya yang sudah dipakai atau dibagikan kepada saudara anak laki-laki ini berapa misalnya gitu ya. Dihitung berapa persen sudah mencapai 2/13 atau belum. Kalau misalnya belum, berarti kan ya memang hak dia dan dia masih punya sisa bagian lagi. Tapi kalau sudah lebih dari 2/13, berarti itu bukan haknya dia sisanya itu. Nah, berarti harus dikembalikan kepada ahli waris, kepada jatah warisan buat yang lain. Kecuali kalau misalnya begini, wahai saudari-saudari perempuanku, ya, bagian kalian ini sudah kami pakai, ya, untuk pendidikan kami misalnya. Kira-kira dan ini sebetulnya ada jatah kalian di situ, misalnya begitu ya. Kira-kira kalian rela atau enggak, ikhlas atau enggak, karena ini uang sudah enggak ada nih, misalnya sudah kepake. Karena dulu kita nggak tahu aturannya, misalnya begitu ya. Kalian ini ridho apa enggak? Kalau misalnya ternyata baik, kakak-kakak kami atau adik-adik kalian sekalian ya, kami ridho karena itu kan buat kepentingan kalian semua. Ya sudah berarti selesai. Ya. Kalau sudah ridho nggak apa-apa, karena kan sudah terlanjur. Kecuali kalau misalnya ada anak perempuan yang nuntut nggak bisa, pokoknya saya minta jatah warisan saya, gitu kan. Nah itu ya bagaimana negosiasinya? Karena memang harus tetap dikasih karena itu kan jatah dia, tinggal dihitung nanti. Tadi pokoknya
patokannya anak laki-laki 2/13, anak perempuan 1/13. Nah, maka harta yang didapatkan itu sudah lebih atau enggak dari 2/13. Kalau lebih berarti sisanya dikembalikan. Kalau sudah pas ya berarti sudah hak dia gitu memang ya. Jadi intinya kalau sudah terjadi ya tinggal dimusyawarahkan lagi gitu ya. Memang susahnya itu kalau ada yang nggak paham ilmu waris ya. Nah, nanti bakal ngotot-ngototan kalau begitu. Makanya saya bilang dari awal bahwa ilmu waris ini adalah ilmu untuk mencegah bukan mengobati, Pak. Karena kalau sudah terjadi keributan dan baru kemudian kita mengusulkan bagi secara waris itu nanti akan sulit ya karena masing-masing sudah punya akidah sendiri-sendiri ya, sudah punya keyakinan sendiri-sendiri, sudah punya kepentingan sendiri. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah tahu ilmunya, ketika ada yang meninggal sudah tenang kita ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak angkat tadi ya. Mohon maaf tadi pertanyaan agak kurang jelas sebetulnya terkait anak angkat ya. Anak angkat itu dapat atau enggak gitu ya. Anak angkat satu-satunya, kemudian dia dapat warisan apa gimana? Yang bagi hartanya masyarakat atau keluarganya? Oh iya. Iya, berarti kan anak angkat ini bukan ahli waris ya, karena kan dia yang jadi ahli waris kan cuma 3. Pertama punya hubungan nasab, hubungan darah ya. Kedua suami, hubungan pernikahan suami atau istri. Yang ketiga hubungan kemerdekaan budak, karena ini sudah nggak ada ya. Berarti tinggal 2. Hubungan darah, dan itu tidak semua yang punya hubungan darah juga ahli waris, cuma ada 22 aja. Maka si anak angkat kalau tidak termasuk 2 ini berarti bukan ahli waris. Tapi dia berhak dapat wasiat. Seandainya almarhum ini semasih hidup dia misalnya berwasiat kepada almarhum kepada anak angkat boleh karena dia bukan ahli waris. Karena wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris, hanya boleh kepada yang tidak dapat jatah warisan. Termasuk anak angkat boleh dapat wasiat. Tapi kalau secara warisan dia nggak dapat. Dia harus diberikan kepada ahli waris yang memang masih ada. Kecuali tadi misalnya dana uang kerahiman istilahnya ya. Misalnya ahli waris yang lain punya jatah, dikasihlah sebagian buat anak angkat. Karena misalnya anak angkat ini selama masih hidup orang tuanya, dia yang ngerawat, dia yang ngasuh, dia yang kemudian ya menemani orang tua sampai meninggal. Anak angkat gitu ya. Nah karena punya jasa itu misalnya ahli waris yang lain yang punya jatah warisan, mereka sepakat sebagai bentuk bakti kepada orang tua kita ngasihlah sebagian jatah kita buat saudara angkat kita karena dia yang atau kepada anak angkat almarhum karena dia yang merawat itu boleh. Tapi kalau warisan otomatis sudah dapat gitu ya karena memang itu bukan ahli waris kira-kira begitu ya. Yang meninggal bapaknya. Ya nggak usah diem-diem aja ya kan. Bagi-baginya nggak usah diumumkan kan bisa kan. Itu kan masyarakat kalau nggak tahu ya nggak masalah ya kan. Diem-diem aja. Apalagi kalau kita sudah undang tokoh masyarakat kan aman gitu kan. Asalkan itulah makanya harus jelas ya. Jangan ditutup-tutupi gitu kan. Anak angkat ya jelaskan aja itu anak angkat kan nggak ada masalah. Kalau misalnya dijelaskan itu anak angkat, emang masyarakat akan bagaimana? Kan nggak mungkin juga menghakimi kan. Ketika dikatakan ini anak angkat loh, wah anak angkat ya, jadi gosip segala macam kan. Ya itu konsekuensi. Tapi kalau secara warisan ya nggak bisa. Anak angkat dia nggak dapat warisan kecuali dengan wasiat atau dengan hibah itu boleh. Ya intinya tentu hukum adat ya ketimbang hukum syariat ya otomatis didahulukan hukum syariat gitu ya. Ya itu PR kita ya ketika misalnya masih ada adat yang menyalahi syara ya itu ya sedikit-sedikit kita harus mengajarkan juga kepada keluarga kita minimal ya paling tidak keluarga kita diajarkan bahwa ada hukum syariat yang wajib kita penuhi ya timbang hukum adat minimal keluarga kita Bu. Atau nggak bisa keluarga kita minimal diri kita sendiri kita ambil sesuai hak kita secara syariat. Urusan yang lain misalnya saya pengen sesuai hukum adat ya silakan tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi kalau saya pengen sesuai hukum syariat aja. Itu minimal diri kita. Kalau kita tidak bisa memberitahu kepada yang lain, ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi ibu meninggal, kemudian suaminya ikut meninggal dan harta belum dibagi. Bagaimana cara bagi warisnya? Nah, gini, ini ada perbedaan antara hukum syariat dengan kompilasi hukum Islam. Kalau dalam KHI itu ada ahli waris pengganti. Jadi nanti di bypass itu ya. Misalnya begini, tapi ini kasusnya ini ya, kakek punya anak banyak ya, kemudian nggak dibagi hartanya, baru kemudian dibagi pada generasi cucunya, itu biasa di bypass karena sudah banyak yang meninggal, maka otomatis hartanya dibagi kepada yang masih hidup saja. Padahal nggak bisa dalam hukum syariat itu harusnya dibagi sesuai jumlah orang yang meninggal. Misalnya ibu meninggal duluan nih, maka dibagi dulu.
warisan ibu ini kepada ahli waris yang masih hidup pada saat ibu ini meninggal. Walaupun setelah itu ada yang meninggal gitu ya, ibu meninggal, setelah itu misalnya suami meninggal. Tapi kan ketika ibu ini meninggal, suami ini masih hidup. Berarti masih kehitung sebagai ahli waris. Maka suami dapat jatah dari ibu harusnya. Nah jatahnya kemana? Jatahnya buat ahli waris suaminya nanti. Ya berarti ada 2 kali pembagian warisan. Pertama bagi dulu punya ibu kepada ahli waris yang hidup pada saat ibu ini meninggal, termasuk suaminya, anak-anaknya. Ya, oke beres misalnya. Setelah itu baru kemudian kita hitung hartanya suami, termasuk jatah dia dari istrinya tadi ya, digabungkan dengan hartanya dia, kemudian diberikan kepada ahli warisnya si suami ini. Jadi 2 kali pembagian warisan, Bu. Itulah kenapa hikmahnya kenapa Islam menganjurkan supaya dipercepat pembagian warisan, jangan ditunda-tunda supaya nggak terjadi pembagian waris berantai ini. Karena kalau banyak yang meninggal nanti kan pembagian warisnya berantai gitu ya, sesuai jumlah orang yang meninggal, akan menyulitkan. Ya, makanya disarankan dipercepat. Ketika ada orang meninggal, ya sudah, ya sebisa mungkin dipercepat pembagian warisan. Walaupun tidak harus dibagi secara cash ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa pembagian warisan tidak harus bagi-bagi uang, tapi bagi-bagi hak kepemilikan. Misalnya haknya harta warisannya rumah, itu nggak harus dijual kemudian bagi-bagi uang. Yang penting adalah bagi-bagi saham. Ya, saya punya saham di rumah ini 1/4, saya punya saham di rumah ini 2/3 misalnya gitu ya. Cukup dituangkan dalam akad, dituangkan dalam misalnya tertulis gitu ya. Tidak harus dijual kemudian bagi-bagi uang. Jadi mudah bagi waris itu tidak harus diuangkan sebenarnya. Yang penting sama-sama tahu berapa saham kepemilikan di rumah itu misalnya. Jadi gitu Bu ya, jadi dibagi sesuai jumlah yang meninggal. Jadi kalau ada 2 orang yang meninggal, berarti 2 kali pembagian. Ya, kalau ada 3 orang, 4 orang, berarti 4 kali pembagian dan seterusnya. Ya, sesuai jumlah yang meninggal. Kemudian yang ketiga terkait apa tadi Bu? Ya berarti dibagi. Kalau sudah tahu ya langsung dibagi gitu ya. Hartanya masih ada. Ya, memang ini kan salah satu yang kemarin kita bahas, salah satu kekeliruan kita terkait dengan warisan itu adalah ketika ada salah satu pasangan, baik suami ataupun istri, ketika salah satu meninggal, kok hartanya dikuasai oleh pasangannya. Yang meninggal misalnya suami, istrinya menguasai semua harta warisan. Padahal istri ini cuma dapat bagian 1/8. 7/8 itu bagian anak-anaknya kan gitu Bu ya. Tapi masyarakat kita masih banyak yang kemudian dia mengira itu harta dia, harta suami ya harta dia kan gitu ya. Atau sebaliknya harta istri ya harta suami gitu. Nah, ini pemahaman yang keliru karena harta suami itu ya harta suami. Ketika suami meninggal, istri cuma dapat 1/8, 7/8 buat anak-anaknya. Jadi kalau dikuasai oleh istri atau oleh suami, berarti dia itu makan harta anak yatim sebetulnya. Dan yang makan bukan siapa-siapa, orang tuanya sendiri, ibunya sendiri yang makan. Ya, harta suaminya em-eman padahal anaknya masih kecil ya. Mumpung anaknya belum paham duit, semuanya dikuasai, dipakai nikah lagi sama yang berondong misalnya gitu Bu ya. Nah itu kan berarti memakan harta yang sebetulnya bukan hak dia. Kecuali kalau misalnya dia simpen hartanya, karena ini anak masih kecil ya, kalau dikasih duit mungkin habis, maka dikelola oleh ibunya buat pendidikan dan seterusnya kebutuhan sehari-hari itu boleh. Tapi kalau dikuasai sepenuhnya oleh istri, seolah-olah jadi milik dia sepenuhnya, padahal dia cuma dapat 1/8, nah itu berarti kekeliruan tadi Pak, memakan harta anak yatim. Itu Bu ya. Ya, ini dulu ya. Izin bertanya, seorang ibu sebelum meninggal dunia menyampaikan kepada suami dan 3 orang anak putrinya untuk membagi dengan rata harta yang ditinggalkannya. Untuk suami diberi 1/3 sebelum dibagi rata untuk putri-putrinya. Sisanya baru dibagi rata untuk 3 anak perempuan. Apakah ini sudah betul Pak Ustaz? Baik. Nah ini juga yang menjadi salah satu kekeliruan kita. Ya. Sebelum meninggal sudah dibagi waris. Suami atau ayah ini dia takut misalnya sepeninggal dia anak-anaknya berantem. Jadi sebelum meninggal dia sudah bagi-bagi. Nah, tapi masalahnya dibaginya ini bukan dengan cara hibah, dengan cara wasiat. Kalau nanti bapak meninggal, nanti anak-anak dibagi rata semua ya. Kira-kira itu sah atau enggak Pak wasiatnya? Kemarin kita sudah bahas bahwa wasiat buat ahli waris itu tidak sah. Maka yang berlaku hukum waris. Jadi begini,
kita nggak usah takut anak-anak kita berantem sepeninggal kita kalau kita nggak bagi harta secara wasiat, kalau kita nggak bagi oleh diri kita sendiri misalnya. Yang penting kita ajarkan mereka bagaimana cara pembagian waris secara Islam. Udah, pokoknya wasiatnya bagaimana? Wasiatnya sepeninggal bapak tolong kalian bagi secara Islam. Nah, itu aja udah selesai gitu ya. Jangan kemudian kita bagi-bagi sendiri. Buat anak pertama karena paling disayangi misalnya dapat setengah, anak yang lain dapat lebih sedikit misalnya. Nanti kalau bapak meninggal begini seperti itu tidak boleh lah. Karena ayat tentang wasiat itu dihapus oleh ayat tentang warisan. Yang berlaku adalah wasiat dari Allah. Itu ya. Jadi yang tadi itu suami sepertiga sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Harusnya seperempat ya. Suami itu seperempat. Sisanya baru buat anak ya. Suami itu kalau ada anak seperempat bukan sepertiga. Yang betul seperti itu. Baik, silakan Pak. Enggak, gini. Kalau anak perempuan nih Pak, anak perempuan kan ada 3 kemungkinan ya. Anak perempuan kalau sendirian dapat setengah. Kalau lebih dari 1 dapatnya 2/3 dibagi jumlah anak. Tapi ada satu lagi. Kalau ada anak laki-laki maka dia dapat asobah juga, dapat sisa dengan perbandingan 2/1. Jadi kalau tadi kasusnya misalnya ada istri, berapa anak laki-laki Pak? 1, anak perempuan 2. Berarti istri dapat 1/8. Sisanya 7/8 dibagi kepada anak dengan perbandingan anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jadi berarti anak laki-laki kan 1 dikali 2 ditambah anak perempuan 2 berarti 4. Maka 1 anak laki-laki dapat 2/4 dikali 7/8 tadi sisanya. Anak perempuan 1/4 masing-masing ya dikali 7/8 sisanya. Gitu Pak. Ya. Jadi bukan 2/3 karena 2/3 itu kalau tidak ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka anak perempuan ikut dapat asobah, ikut dapat sisa. Tapi dari 2 kali anak perempuan. Gitu Pak. Paham ya? Jadi itu cara menghitungnya. Baik. Oh ini ada begini ya. Saya baru tahu nih ada kuburan yang begini ya. Sekarang lagi tren. Jadi menghemat lahan ya. Kalau rumah itu rumah susun, ke atas ini kuburan susun. Iya. Nah, saya belum tahu nih gimana hukumnya ya, karena saya baru ketemu nih ada kuburan seperti ini ya. Hukumnya gimana? Wallahu alam. Saya harus mengecek lagi ya ke ininya. Ini pertanyaan bagus nih. Oke. Nanti saya cari lah ya, saya cari. Nanti insya Allah saya kirim ke antum ya, bagaimana ini ya. Ya, jadi berarti keluarga semua berarti ya ke bawah itu ya, atau beda orang? Oh ya, berarti yang pertama itu yang paling dalam dulu ya, terus dikubur lagi gitu ya, oh gitu ya. Iya. Saya baru nemu nih, baru tahu ada yang seperti ini gitu kan, dan saya belum nemu ada keterangan di kitab, karena dulu mungkin belum ada yang begini ya. Coba nanti kita lihat bagaimana hukumnya. Ya, ini terkait dengan adat memang ya. Kalau di kebiasaan kita memang tidak, ketika orang menikah biasanya suka ada percampuran harta otomatis ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara syariat, itu tidak otomatis ketika orang itu menikah hartanya bercampur. Ya tetap harta suami, harta istri. Ketika misalnya masing-masing punya penghasilan misalnya gitu ya, punya rekening sendiri-sendiri. Ya nggak otomatis ketika misalnya suami meninggal, harta suami jadi milik istri semua. Karena dikira bahwa harta suami adalah harta istri. Enggak begitu. Harta suami ya tetap harta suami. Harta istri ya tetap harta istri. Suami pernah menghibahkan harta buat istri, gitu ya. Jadi suami pernah bukil dikasih ke istri, berarti jadi milik istri. Nah, yang jadi masalah karena di kita itu karena suka, kita mungkin segan gitu atau tidak mau perhitungan antara pasangan. Nah ini yang jadi masalah. Karena sebetulnya harusnya justru masalah keuangan ini dibicarakan secara jelas. Karena mengantisipasi banyak kejadian ribut antara ahli waris karena ketidakjelasan harta antara suami dengan istri. Jadi apalagi kalau misalnya pernah menikah 2 kali, ini direpot lagi. Kalau tidak ada pembagian yang jelas. Ada suami nikah dengan istri pertama, cerai, punya anak, nikah lagi dengan istri pertama, istri kedua ngakunya rumahnya ini disibahkan kepada dia. Jadi harus jelas. Kecuali kalau awal disepakati akad gitu ya,
ada perjanjian antara suami istri bahwa ini kita masing-masing punya penghasilan nih. Ayo kita gabungkan aja, kita jadikan ini harta bersama. Nah, kecuali kalau ada pernyataan seperti itu nggak masalah. Berarti jelas kan? Ada pernyataan seperti itu dan jelas bahwa ini dibagi dua hartanya. Karena misalnya kita punya rumah nih, kita iuran, bangun bersama. Pokoknya rumah ini jadi milik kita berdua secara sama, 50-50, itu boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada ketentuan dan perjanjian seperti itu, ya berapa bagian masing-masing sesuai kontribusi masing-masing. Kalau suami misalnya punya 60% dari nilai rumah ini, berarti ya itulah harta suami yang dibagi waris. Kalau istri punya 40, ya itulah harta istri yang 40 itu nanti kalau istri meninggal, yang dibagi waris yang 40% itu. Jadi harus jelas itu memang. Nah ini kayak apa tantangannya karena adatnya kita ya. Kalau di Timur Tengah nggak begitu. Di Arab Timur Tengah itu memang istri itu digaji. Nafkah itu per bulan ya, kalau apalagi di Saudi ya. Tadi kita kan enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang suka ada percampuran gitu. Oke. Ketika meninggal salah satunya jadi bagi dua dulu. Kalau misalnya sepakat ini harta bersama ya, berarti kan masing-masing sama bagiannya gitu ya. Nah, ketika salah satu meninggal ya bagi dua dulu. Kalau di kita kan ada istilah harta gono gini ya. 50% berarti jadi milik istri, nah 50%-nya lagi dibagi pada ahli waris gitu. Bukan jadi milik dia semua, enggak gitu ya. Tetap ada jatah waris. Baik. Saya kira cukup ya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.